Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bedah Ilmu. Kali ini kita telah memasuki episode ke-18 dan pembahasan tetap membahas bedah buku Api Sejarah Jilid 1. Kali ini kita telah memasuki pembuka perdana, yang mana bab ini merupakan bab inti daripada buku yang ditulis oleh Saudara Ahmad Mansur Suryanegara. Saudara Ahmad Mansur Suryanegara mengutip dari buku yang ditulis oleh Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh dan juga mentelaah beberapa penulisan-penulisan sejarah yang ditulis oleh para penulis sejarah di Indonesia maupun di luar negeri. Kebanyakan para penulis sejarah menulis bahwa masuknya Islam ke Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara baru masuk pada abad ke-13 Masehi. Tetapi Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh meyakini bahwasanya Islam masuk ke Nusantara jauh sebelum abad ke-13 Masehi. Kenapa hal tersebut diyakini oleh Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh? Karena kita melihat bahwa Nusantara telah melakukan hubungan perdagangan dengan berbagai negara-negara di sekitar Nusantara itu. Bahkan hubungan perdagangan ini telah jauh ke arah barat, yaitu ke kawasan Jazirah Arabia serta ke kawasan Afrika, berlangsung dengan sangat lama. Diprediksi jauh sebelum Rasulullah SAW dilahirkan di dunia ini, hubungan perdagangan antara Nusantara, baik itu hubungan kerajaan, hubungan dagang kerajaan maupun hubungan dagang masyarakatnya, khususnya di sekitar pesisir, dengan Jazirah Arabia juga di sekitar pesisir, itu sudah terjalin sangat lama. Fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa lebih dari 2000 tahun Jazirah Arabia telah menjalin kerjasama dengan negara-negara besar di belahan dunia. Jadi lebih dari 2000 tahun Jazirah Arab ini sudah melakukan perdagangan ke negara-negara besar di seluruh dunia, Romawi, Persia, bahkan pada saat zaman Babilonia, Yunani, itu sudah terjalin hubungan dagang, baik darat maupun laut. Dan kita kenal di dalam Islam pun juga ada surat Quraisy yang di akhir ayatnya menyatakan bahwasanya pada saat musim panas, maka kaum Quraisy berdagang ke arah Syam, dan pada saat musim dingin di utara, kaum Quraisy berdagang ke arah Yaman. Dan ini dilakukan bertahun-tahun lamanya. Dan apabila kita melihat negeri Yaman sendiri, itu telah menjadi negeri perantara. Jadi Eropa, yang dimana Eropa ini memproduksi teknologi pada zaman itu dan juga senjata, perhiasan, dan beberapa barang-barang yang dibutuhkan lainnya oleh negara-negara timur, yaitu negara-negara Afrika, India, Asia Tenggara, dan Timur Jauh, yaitu Cina dan Jepang. Negara Yaman atau negara ini adalah negara yang masuk di wilayah Jazirah Arab. Zaman dahulu Jazirah Arab itu dikenal dengan nama Hijaz dan Yaman di selatan, dan di utara adalah Syam. Syam bukan masuk negara Jazirah Arab karena pada saat itu memang dikuasai oleh Romawi. Jadi Jazirah Arab terdiri dari Hijaz dan Yaman.
Tetapi untuk saat ini negara Arab terpecah belah. Jadi banyak sekali negara-negara yang saling berdaulat di dalamnya. Ada Yaman, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Irak. Ya. Lalu kita melihat bahwa negara-negara Afrika, India, Asia Tenggara, dan Timur Jauh ini biasa membeli barang-barang dagangan Eropa yang dibawa oleh Yaman. Sedangkan di negara-negara yang disebutkan di sebelah kanan ini memproduksi bahan-bahan alam, di mana bahan-bahan alamnya di negara-negara timur jauh lebih tinggi nilai dan kualitasnya, berupa gading, pewangian, emas, rempah-rempah, dan juga beberapa senjata yang juga diperlukan oleh Eropa. Jadi saling bertukar teknologi di sini. Kemudian Yaman membawanya dari negara-negara yang disebutkan di sebelah kanan. Yaman pulaan, kalau istilah kita pulaan, untuk dibawa ke Eropa dan dijual ke Eropa. Demikian seterusnya. Yaman menjadi sebuah negara yang menjadi perantara perdagangan antara Eropa dengan negara-negara di wilayah timur. Saudi Arabia sendiri itu mulai pada saat dahulu disebut namanya adalah Hijaz. Ya. Hijaz sendiri adalah tempat wahyu diturunkan. Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah, kemudian Hijaz di Madinah. Bahkan agama Islam dengan cepat menyebar di wilayah Hijaz, termasuk juga Jeddah, di mana Jeddah wilayah pantai, yang mana sudah menjalin perdagangan bertahun-tahun, bahkan jauh sebelum Rasulullah SAW lahir, itu juga sudah melakukan perdagangan via laut dengan negara-negara besar, baik di utara, di Syam, di timur, di India, maupun di Nusantara, maupun ke Eropa. Itu besar kemungkinan Islam memang sudah dibawa dari Arab ke Asia Tenggara pada abad ke-7 Masehi. Jadi yang menyatakan abad ke-13 itu terlalu dini atau mungkin saklek terhadap fakta yang ada. Dalam fakta sejarah yang ada seperti artefak, tulis-menulis, dan sebagainya, boleh jadi di abad ke-7 ini tulis-menulis belum diketahui di Asia Tenggara, atau mungkin artefak-artefak tersebut hilang, hancur, dan sebagainya. Ada teori yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebut India, itu bukan hanya mencangkup India yang dijajah Inggris, tetapi juga mencangkup Nusantara atau Hindia yang dijajah Belanda. Kenapa Rasulullah SAW menyebut wilayah timur itu sebagai wilayah Hindia? Karena wilayah timur itu adalah agama mayoritas mereka adalah Hindustan atau Hindu. Hindu di dalam bahasa Arab dinyatakan sebagai Hindi. Sehingga pada saat Nusantara tersebut, di zaman Rasulullah SAW pada abad ke-5 Masehi hingga abad ke-7 Masehi, itu Nusantara masih dikuasai atau agama mayoritasnya ada dua, yaitu agama pagan dan agama formal daripada itu adalah agama Hindu, dan sedikit dari mereka adalah beragama Buddha, tetapi mayoritas Nusantara adalah agama Hindu, baik mulai Myanmar sampai kemudian Malaysia sampai kemudian ke Indonesia, mayoritas agamanya adalah Hindu pada saat Islam belum masuk atau Islam belum diturunkan. Syariat Islam, maksudnya syariat Islam yang modern, yaitu syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW belum diturunkan. Maka Nusantara pada saat itu banyak dari mereka beragama Hindu, mayoritasnya adalah Hindu. Jadi Rasulullah SAW menyebut Hindi, itu ada teori yang menyatakan bahwa Hindi yang dimaksud adalah
India hingga kepada Nusantara dan wilayah-wilayah yang mayoritas pemeluknya beragama Hindu. Dan Dr. Salam sudah memprediksi bahasanya terjadi pancaran cahaya di wilayah timur, di wilayah Hindi, ya itu banyak juga ditulis di dalam pakar hadis bahwa gaharu yang paling baik adalah gaharu Hindi. Padahal kalau kita lihat India sendiri untuk gaharu tidak selebat di Indonesia. Gaharu yang terbaik adalah di Indonesia. Tapi Rasulullah menyebutkan adalah gaharu Hindi. Kemungkinan besar juga dinamakan Hindi adalah Nusantara. Allahu a'lam bishawab. Nah, pendapat daripada Raden Kyai Haji Abdullah bin Nuh yang diamini oleh Ahmad Mansur Surya Negara didasarkan juga atas telaah buku The Preaching of Islam, di mana buku The Preaching of Islam juga telah dinyatakan di pertemuan kemarin bahwa Raden Kyai Haji Abdullah bin Nuh banyak menyadur buku-buku The Preaching of Islam yang ditulis oleh Sir Thomas W. Arnold, bahwa juga dituliskan oleh Profesor Dr. P.H. Burger dan juga Profesor Dr. Mr. Prayudi di dalam bukunya Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia yang cetakan pertama. Ini ternyata pendapatnya hampir sama, yaitu kedua sumber rujukan, baik The Preaching of Islam maupun Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia, menyebutkan bahwa abad kedua Hijriah, jadi 200 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan menyampaikan ajaran Islam secara terang-terangan karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Madinah itulah dan Allah meridhoi kemenangan-kemenangan sampai akhirnya Fathul Makkah dan Islam menyebar ke Hijaz sampai juga kepada Jeddah, sampai juga kepada Yaman, bahkan sampai juga kepada sebagian kecil daripada Syam. Akhirnya Syam ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagiannya, dan juga Persia telah betul-betul ditaklukkan secara menyeluruh. Dan di sini dikatakan baik The Preaching of Islam maupun Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia bahwa abad kedua Hijriah perdagangan dengan Thailand. Jadi Thailand ini dikenal dengan Sri Lanka, bahasa Arabnya adalah Thailand. Jadi perdagangan dengan Thailand sudah seluruhnya di tangan bangsa Arab. Jadi 200 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah, sudah terjadi perdagangan yang pasarnya itu 100%, ya, itu 100% antara Sri Lanka dengan Jazirah Arab. Itu sudah menjalin kerjasama dengan sangat baik, kerjasama dengan sangat komprehensif. Jadi barang-barang impornya Thailand itu kebanyakan daripada Hijaz atau Tanah Arab. Jadi bangsa Arab sudah sering berdagang dengan negara di Thailand. Allahu a'lam bishawab. Ini sebagai pengantar awal. Pekan depan kita akan membahas penyebaran ulama, ya, dan juga dakwah di Nusantara. Dengan tadi kita sudah bahas tentang bagaimana perdagangan antara bangsa Eropa kepada bangsa Asia yang diperantarai oleh bangsa Arab, yaitu di Yaman. Kemudian bagaimana bangsa Arab tersebut juga sudah menjalin kerjasama yang kuat dengan Sri Lanka, sehingga di sini tidak heran bahwa pendapat Thomas W. Arnold dan juga penulis buku Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia
telah menyatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu jauh sebelum abad ke-13. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga membuka wawasan dan cakrawala kita tentang sejarah bagaimana Islam masuk ke Nusantara, sehingga Nusantara yang tadinya beragama mayoritas Hindu dan Buddha berubah menjadi agama rahmatan lil alamin, agama Islam dengan tanpa peperangan yang menelan banyak sekali korban. Sebagaimana kita tahu bahwa banyak sumber-sumber dan tulisan-tulisan yang salah mengenai masuknya Islam ke Indonesia dengan darah, dengan pedang dan sebagainya, itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Karena negara-negara timur, negara-negara Nusantara, negara-negara timur jauh yang pada saat dulu itu sudah melakukan perdagangan secara etis. Mereka menyerang dan diserang hanya apabila kehormatan mereka diusik. Selama kehormatan mereka tidak diusik, mereka tidak merampas dahulu, mereka tidak melakukan penyerangan dahulu, dan mereka menguasai barang-barang itu adalah dengan cara berdagang, dengan cara yang layak, dengan cara yang hak, rito sama rito. Yang itu nantinya akan diusik oleh bangsa Eropa, di mana bangsa Eropa memang terkenal dengan kuasa menguasai, bukan hanya masalah kehormatan, lebih khusus juga masalah tentang kebutuhan mereka, yaitu perekonomian mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.